Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hari ini kami ingin merenungkan rahasia hidup berkemenangan, hidup bersukacita, hidup bertahan, bahkan mengatasi segala kesulitan, penderitaan, dan pergumulan dalam hidup kami. Berdasarkan pengalaman hamba-Mu, Rasul Paulus, berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Hamba sangat yakin dan percaya, pada saat Roh-Mu hadir di dalam ruangan di mana kami berada, kuasa si iblis sudah dipatahkan, sehingga kami bisa berkonsentrasi menikmati firman-Mu. Kami semua diberkati dalam acara ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saya percaya nama Paulus tidak asing bagi kita. Amin. Sebagian kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis oleh beliau. Ahli-ahli Alkitab beraliran liberal menyebut Paulus sebagai seorang teolog besar Perjanjian Baru. Tetapi saya lebih suka menyebut beliau sebagai rasul. Seperti dikatakannya sendiri, ia diminta oleh Yesus mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Kehidupannya sungguh menarik. Sebelum ikut Yesus, ia adalah seorang pemuda aktivis Farisi. Pemuda yang beruntung mendapat pendidikan teologi dari Profesor Gamaliel, ahli Taurat yang sangat dihormati pada zamannya. Dia seorang tokoh pemuda Farisi yang punya masa depan. Tetapi, sesudah ia bertemu dengan Yesus, ia mengatakan bahwa masa lalunya adalah sampah. Itu dikatakannya, saudara, dalam Filipi 3 ayat 8. Masa lalunya sampah. Bukankah masa lalu Paulus sebagai seorang pemuda Farisi dari aliran keras punya masa depan? Kelompok Farisi adalah kelompok yang berpengaruh dan menentukan dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dari segi kesejahteraan hidupnya sehari-hari tentu tidak menjadi masalah. Tetapi sesudah ikut Yesus, secara jasmani ia kehilangan semuanya itu. Ia tidak punya rumah, tidak punya jabatan tertentu, mengembara dari satu tempat ke tempat lain, mengabarkan Injil. Dia mengalami berbagai peristiwa dalam perjalanannya. Kapal karam, bertemu penyamun, dimasukkan ke penjara, dicambuk, dilempar batu, dihina, dicaci maki, diludahi. Itulah kehidupannya sesudah ikut Yesus. Namun dia katakan, masa lalunya adalah sampah. Pernyataan Paulus itu, yang secara pikiran bertolak belakang dengan apa yang kita mengerti, membuat saya ingin belajar lebih dalam. Apa sebenarnya yang dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus? Pertemuan Paulus dengan Yesus terjadi ketika ia sedang mengejar-ngejar orang Kristen sampai ke Damsyik. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada penampakan cahaya yang berkilau luar biasa, menyebabkan ia buta, kemudian ia dengar suara Yesus. Pertemuan inilah, pertemuannya secara pribadi dengan Yesus, merubah kehidupan Paulus secara total. Namanya yang sebelumnya Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus. Ya, menarik juga untuk mengetahui kenapa Tuhan Yesus memilih Paulus sebagai utusannya. Menurut hemat saya, karena Paulus adalah seorang teolog, seorang yang berpendidikan, seorang yang cakap menulis, mengutarakan pemikiran-pemikirannya dalam tulisan. Rupanya Yesus hendak menggunakan Paulus untuk menuliskan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya ditulis Paulus dalam bentuk surat-surat kiriman ke jemaat mula-mula yang tersebar di Asia Kecil. Sesudah bertemu Yesus, Paulus tidak pernah berhenti mengabarkan Injil. Ia melakukan perjalanan pekabaran Injil sebanyak 3 kali. Secara jasmani, kehidupan keseharian, kesulitan dan penderitaannya banyak. Tetapi ia selalu bersukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakannya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Perkataan yang menghibur itu ditulisnya dari sebuah ruang penjara di kota Roma. Suatu waktu, bersama Silas, Paulus dipenjarakan di ruang paling dalam penjara kota Filipi dengan pengamanan ekstra ketat, bahkan kaki mereka dipasung. Dalam ruang penjara yang dingin, makanan minuman minim, mereka masih bisa bernyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan. Dan pada waktu itu, terjadilah sebuah peristiwa gempa bumi merobohkan tiang-tiang penjara dan juga mematahkan belenggu dan pasungan mereka. Peristiwa yang luar biasa inilah yang membawa pertobatan kepada kepala penjara kota Filipi. Pergumulan lepas pergumulan, penderitaan lepas penderitaan, aniaya dihadapinya. Namun Paulus senantiasa mampu untuk bersukacita. Dan saya bertanya, apakah Paulus sesudah menjadi ciptaan baru, sesudah dilahirkan kembali menjadi mati rasa, dicubit tidak sakit, dipukul tidak sakit, seperti orang dibius, tidak lagi merasakan kegetiran dan kepahitan dalam hidup ini? Tidak juga. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10 ia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus sama seperti saya, sama seperti saudara. Ia bukan seorang yang mati rasa. Ia merasa sakit pada waktu ia dianiaya. Ia juga merasakan kelaparan pada waktu tidak makan untuk waktu yang lama. Tetapi semua hal ini tidak membuatnya kehilangan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 13 ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ia juga menderita, sama seperti saudara dan saya menderita. Paulus cakap menanggung semua penderitaan itu, karena ia mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Ia tetap bersukacita. Saudara, apakah kita mampu bersukacita dalam situasi yang tidak menyenangkan, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kaki terpasung? Apa sih rahasianya? Paulus mengalami begitu banyak penderitaan secara jasmani, bisa bersukacita. Tulisan-tulisan yang dikirimkannya begitu bernas, begitu kaya, menghibur jemaat yang membacanya sampai dengan zaman kita sekarang ini. Izinkan saya mengutip perkataannya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perkataan ini menegaskan perubahan sikap yang terjadi di dalam hidupnya sebelum dan sesudah ia menerima Yesus. Ia bukan lagi Paulus yang lama, yang dulu bernama Saulus. Ia sekarang adalah seorang Paulus, pengikut setia Yesus Kristus. Dulu ia anti-Kristus, sekarang ia pembela Kristus. Dulu ia menganiaya umat Kristiani, sekarang justru ia dianiaya sebagai pengikut Kristus. Sebagai ciptaan baru, Paulus bersukacita. Kehidupannya berubah 180 derajat. Tetapi, apa kekuatan yang mendasari perubahan itu? Apakah karena kekuatan Paulus sendiri? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mendapatkan jawabannya dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 demikian. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Paulus didiami oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Allah, saudara. Paulus adalah bait Allah, sama seperti semua orang percaya di dalam Yesus Kristus yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Paulus dan orang-orang percaya adalah biji mata Tuhan,
Oleh karena itu dalam ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebagai biji mata Allah, saudara memiliki proteksi supernatural, proteksi ilahi. Allah menyelamatkan biji matanya sampai dengan sekarang. Sewaktu Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, Ia tidak lupakan Lot, biji matanya itu, beserta keluarganya. Satu orang saja demikian berharga bagi Tuhan. Mari kita kembali melihat kehidupan Paulus. Siapa sesungguhnya yang berkarya di balik kehidupan Paulus? Tidak lain adalah Allah sendiri. Paulus dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin menjadi ciptaan baru, tetapi Allah memampukannya. Dengan tegas Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 9b demikian. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika tidak ada Roh Kudus di dalam hati seseorang, ia bukan milik Allah. Berarti ia milik iblis, milik dunia ini. Ia akan masuk neraka, saudara. Sebaliknya, dalam Roma 8 ayat 14 Paulus berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kesimpulan, Roh Kudus membuat Paulus menjadi orang yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam keadaan sesulit apapun, Paulus mampu mengucap syukur. Paulus senantiasa bersukacita. Dan kita bisa belajar dari Paulus. Apabila selama ini kita berkata bahwa saya adalah pengikut Kristus, saya adalah anak Allah, tetapi kehidupan kita sehari-hari penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan kata-kata amarah, penuh dengan ketidaksabaran, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, periksa kembali. Apakah Roh Kudus sudah benar-benar tinggal di dalam hati kita? Mari kita bercermin. Tentu, cermin sempurna adalah Kristus. Tetapi kita juga bisa bercermin kepada Paulus, karena ia adalah juga seorang manusia seperti kita. Periksa kehidupan keseharian kita. Apakah kita seperti Paulus senantiasa bersukacita? Atau perkara-perkara dunia ini membuat kita tidak mampu lagi bersukacita dan mengucap syukur? Saudara, ini adalah saatnya untuk merenungkan kembali hidup kekristenan kita. Ini adalah saatnya untuk belajar kembali apa artinya percaya di dalam Yesus Kristus. Barangkali saudara pernah mendengar organisasi Kristiani yang memakai nama pembuat kemah atau the tent maker. Nama ini melambangkan suatu pekerjaan pelayanan di mana para pelayan juga turut bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nama ini diambil dari pekerjaan Paulus sewaktu ia melayani di daerah Asia Kecil. Pembuat kemah, inilah pekerjaan Paulus di tempat-tempat di mana jemaat sendiri sedang membangun. Paulus tidak mau menjadi beban jemaat, ia ikut bekerja. Di Korintus, Paulus bekerja bersama-sama dengan keluarga Aquila. Pekerjaan mereka sama-sama sebagai pembuat kemah. Aquila bersama istrinya Priscilla adalah tiang iman di tempat mereka tinggal. Pada masa kini, teristimewa dalam organisasi-organisasi pelayanan yang sudah mapan, pada umumnya hamba-hamba Tuhan tidak diperkenankan untuk mencari penghasilan tambahan. Organisasi mencukupkan semua kebutuhan mereka. Tetapi, pada waktu Paulus melayani, tidak ada organisasi mapan yang mendukungnya. Pusat pelayanan Kristiani pada waktu itu berada di Yerusalem. Tetapi kita membaca, ada kalanya Yerusalem sendiri kekurangan dana. Ketika Paulus kembali dari Asia Kecil ke Yerusalem, ada pidato perpisahan yang mengharukan yang disampaikan oleh Paulus kepada para pengerja dari Efesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 tertulis demikian. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perkataan Paulus dalam perpisahan itu menunjukkan, Paulus mencukupkan kebutuhan dirinya dan kawan-kawan seperjalanannya. Berbahagialah hamba-hamba Tuhan
dan pelayan-pelayan pada masa kini yang tidak didukung oleh suatu organisasi yang bersifat resmi, tetapi mereka dengan dana dan daya mereka sendiri tetap aktif mengabarkan Injil. Tuhan telah mencukupkan semua kebutuhan Paulus dan rekan-rekan seperjalanannya. Tuhan juga mencukupkan semua kebutuhan hamba-hambanya yang melayani pada masa kini, dan Ia akan terus mencukupkan semua kebutuhan hamba-hambanya yang dengan sepenuh hati melayaninya. Kalau Yesus melakukan hal ini dalam pelayanan Paulus 2000 tahun yang lalu, Dia pun melakukan hal yang sama bagi pelayan-pelayannya pada masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terakhir, saya ingin mengajak saudara mempelajari bersama apa yang dikatakan Paulus tentang keselamatan. Sudah pasti, Kristus tidak memilih Paulus sebagai hambanya oleh karena ia telah melakukan perbuatan baik. Justru ia dipilih Yesus pada waktu ia dalam perjalanan menganiaya umat Kristiani. Pastilah bagi Paulus, keselamatan itu sebuah anugerah, bukan oleh karena kebaikannya. Berbeda dengan rasul-rasul lain, Paulus tidak menerima secara langsung apa yang difirmankan oleh Yesus selama dia tinggal di bumi ini. Paulus mendengarkan perkataan-perkataan Yesus dari rasul-rasul yang lain dan yang disampaikan secara khusus oleh Roh Kudus kepadanya. Paulus mengatakan, keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan. Paulus berbicara tentang hal ini dalam Roma pasal 3 dan kesimpulannya saya ambil dari ayat 20 sebagai berikut. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, berarti tidak ada yang diselamatkan karena perbuatan. Hal ini bertolak belakang dengan iman percaya Paulus sebelumnya. Sebagai orang Farisi, Paulus memiliki iman percaya bahwa keselamatan diperoleh dengan melaksanakan hukum Taurat. Itu sebabnya orang-orang Farisi menerapkan hukum Taurat secara teliti, rinci, secara keras dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi itu semua disangkal oleh Paulus sesudah ia kenal Yesus secara pribadi. Saya juga diberkati dengan surat Paulus kepada Titus, yang menurut pendapat saya merupakan ringkasan dari uraian yang ditulis secara mendalam dalam kitab Roma, khususnya yang tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 7 demikian. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. 5 ayat yang baru saya bacakan adalah rangkaian kalimat yang cukup bernas, cukup kaya, menggambarkan tentang keselamatan. Kehidupan kita yang lama, kehidupan kedagingan, digambarkan dalam ayat 3. Ayat 4 dan 5 menyatakan keselamatan kita peroleh karena kemurahan Allah. Itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah, bukan oleh karena perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam ayat 5 bagian akhir dikatakan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali. Seorang harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan Allah. Ini adalah perkataan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Selanjutnya, di sana juga dikatakan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bertobat, kita terima Roh Kudus, kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Semuanya itu terjadi dalam saat yang bersamaan. Keselamatan itu adalah peristiwa yang hanya terjadi sekali. Tetapi proses pengudusan kita berlangsung seumur hidup, sehingga semakin lama kita semakin dibentuk serupa dengan Kristus. Yang melakukan perubahan itu adalah Roh Kudus.
Dalam ayat 7 dikatakan, orang yang dibenarkan, bukan orang benar. Kita bukan orang benar, saudara, tetapi orang yang dibenarkan. Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, Tuhan Allah membenarkan kita. Sekali lagi, bukan karena perbuatan kita atau karena kebenaran kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pertemuan seseorang dengan Yesus tidak harus terjadi dalam gedung gereja atau ruang persekutuan. Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya mengejar menganiaya orang Kristen. Masing-masing kita memiliki peristiwa tersendiri dalam pertemuan pribadi dengan Yesus. Saat ini saya tidak tahu di mana saudara mendengarkan siaran ini. Dimanapun saudara saat ini, ambil saat teduh, periksa hati Anda. Apakah ada suatu getaran Roh Kudus di mana Yesus sendiri berbicara kepada saudara secara pribadi? Orang lain kiri kanan mungkin tidak tahu, tetapi saudara mendengar suara Yesus sama seperti ia berbicara kepada Paulus. Pada waktu Yesus berbicara kepada Paulus, teman-teman seperjalanannya juga tidak mengetahui. Sesudah bertemu Yesus, Paulus meninggalkan kehidupan lama, ia bertobat. Saudara, apabila saudara juga mendengar suara Yesus dan disadarkan akan dosa-dosa masa lampau, akui di hadapan Yesus akan jalan saudara yang sesat pada masa lampau. Manakala Roh Yesus tinggal di hati saudara, saudara menjadi biji mata Tuhan. Saudara akan memandang dunia ini dengan pandangan baru, penuh sukacita, damai sejahtera. Diberkatilah kehidupan saudara sekarang dan untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpah. Saudara yang merasakan jamahan Roh Kudus pada saat ini, yang mengingatkan saudara akan dosa-dosa saudara, jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan aku akan dosa-dosa. Roh-Mu yang kudus mengingatkan aku akan jalanku tersesat selama ini. Dan aku sungguh menyesal akan dosa-dosa. Pulihkan hidup. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang bergumul tentang sesuatu hal dalam pekerjaan dan usaha, dalam sekolah, dalam hubungan dengan keluarga dan teman-teman, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat pergumulan anak-anak-Mu pada waktu ini. Apakah ini tentang usaha, pekerjaan, tentang sekolah, dalam hubungan dengan saudara, dengan teman, dengan orang tua, dengan anak? Hamba berdoa Tuhan, Engkau lihat pergumulan mereka, Engkau pulihkan, berikan jalan keluar, sehingga nyata akan kuasa dan belas kasihan-Mu. Bagi saudara yang sedang sakit, letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran Anda pada penyakit yang saudara sedang derita. Hamba akan berdoa. Tuhan Yesus seturut dengan firman-Mu dalam Markus pasal 16. Pada waktu Injil diberitakan, maka ada kuasa yang menyertai, termasuk kuasa penyembuhan. Temukan saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Engkau berkati rumah tangga, pekerjaan dan usaha, studi, dan seluruh kegiatan mereka, sehingga kami merasakan betapa besar kasih karunia-Mu dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.